Selamat pagi para mahasiswa Cyber Security kelas LB07. Baik, hari ini kita lanjutkan em, latihan yang saya pernah berikan minggu lalu, yaitu masalah aplikasi dari maksimum dan minimum. Ya, sudah coba? Halo, halo. Kau dikasih latihan nggak dicoba? Sudah. Berapa dapatnya? Ya, dapatnya panjangnya 3, lebarnya 3, ya, satuannya apa ya? Kemudian tingginya berapa? Tingginya tingginya 13,setengah bagi X kuadrat. Jadi 13,5 bagi 9. Berarti 1,5 ya. Oke, ukurannya 3 kali 3 kali 1,5. Satuannya sentimeter. Oke. Baik, kita udah coba ya. Anda sudah yang saya kirim melalui WA, yang GSLC sudah itu belum? Hari ini terakhir loh. Saya suruh klik kan pertemuan 9 dan 10. Ada kan ya? Kalau Anda tidak klik dan tidak jawab, maka kehadiran Anda dianggap nol untuk GSLC. Ya, saya sudah ingatkan di WA Group. Oke, baik, kita lanjutkan hari ini latihan ya. Suatu kota ya. Jadi ada kota ya. Ya, satu kota tanpa tutup, ya. Tutupnya tidak ada ya. Perhatikan. Yang alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar. Jadi alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar akan dibuat dari selembar karton dan volume kota itu sudah diketahui ya. Jadi kalau bujur sangkar atau persegi kan sama satuannya, ya nak. Hanya tingginya yang beda, sih kan? Maka sini kita misalkan ukuran kota ya. Jadi misalkan ukuran kota, kotanya tanpa tutup ya. Ukuran kotanya panjangnya sama dengan apa? X ya. Satuannya sentimeter ya. Lebarnya sama, karena alatnya berbentuk bujur sangkar atau persegi ya. Kata persegi itu sama dengan bujur sangkar ya. Kemudian tingginya berapa? Tinggi sama dengan T. Karena diketahui volumenya, maka tingginya bisa dicari dalam fungsi X. Ya, ini akan diuji. Saya kasih tahu salah satu aplikasi, tapi dalam bentuk cerita sama, men. Ya. Tapi apakah ini tidak tahu? Ya, saya sih tidak tahu juga. Karena pembuatnya lain. Ya. Oke, jadi volumenya fungsi X ya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui berapa? 13,5 cm3. Enak. Nah, berarti Vx-nya adalah panjangnya X dimisalkan, lebarnya X, tingginya T. Enak.
13,1. 13,5. Jadi satuannya kita tidak tulis. E kali X. X kuadrat kali T sama dengan 13,5. Berapa T? T sama dengan 13,5 per X kuadrat. Nah, ini merupakan hubungannya atau relasinya ya, yang akan kita pakai. Nah, kemudian dari ceritanya tadi apa? Suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu diketahui 13,5 cm kubik. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Bahan yang digunakan itu apa? Luas permukaannya. Berarti ya, ini menerjemahkan bahasa matematiknya. Bahan, ya, agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Kalau contoh yang minggu lalu sih enggak. Bahan yang terpakainya diketahui. Dia tanya ukuran kotak agar volume air sebanyak-banyaknya, ya kan? Volume air sebanyak-banyaknya, volumenya maksimum. Kalau ini agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Artinya luas permukaannya seminimum mungkin. Tapi luasnya itu permukaannya tanpa tutup. Tapi ya di atas ya satu kotak tanpa tutup. Jelas? Jadi di sini kita cari luas permukaannya, ya. Yang kita cari sini adalah luas permukaannya kita misalkan dengan Lx, ya. Lx. Jadi L aja tapi fungsinya X ya. Lx sama dengan apa? Luas permukaannya itu luas apa? Tanpa tutup. Berarti alasnya ada nggak? Nah, berarti luas alas ditambah apa? Luas. Nah, keliling ini nih. Apa nama itu? Dinding ya, luas dinding ya, luas dinding. Ya, luas dinding kotak maksudnya itu sudah diketahui. Nah, belum yang kita mau cari ya. Oke. Ya. Jelas ya? Ini yang luas ini bahan yang dipakai agar bahan yang terpakai seminimum mungkin. Agar luas permukaannya seminimum mungkin. Nah, luas permukaannya itu tanpa tutup. Berarti luas alas ditambah luas dinding. Nah, berapa Lx-nya? Luas dalam formula matematiknya, luas alas, karena alasnya berbentuk sangkar, X kali X enggak? Ya, persegi apa persegi atau bentuk sangkar. Luas dinding apa? Keliling alas, keliling bujur sangkar, kali tinggi. Betul nggak? Paham mana maksudnya? Kalau dinding ini bisa kita buka, seperti kotak ya, kita buka, itu menjadi tempat segi panjang. Di mana panjangnya adalah keliling bujur sangkar. Dibuka ya. Jelas enggak? Nah, jadi keliling bujur sangkar apa? 4 kali rusuk sini kan. Biasa 4 kali sisi. Di sisi hamal ini rusuk ya. Kenanya 3 dimensi kali tinggi ya. Ini adalah 4 kali keliling. Ini keliling bujur sangkar atau keliling persegi kali tinggi. Oke. Jadi luas permukaannya adalah X kali X kuadrat. Ini 4X. T-nya kita substitusi dari sini kan. Kita ganti. Ya nah, substitusi. Jadi kita ganti dengan 13,5 per X kuadrat. Jelas sampai sini? Ini aplikasi dari salah satu contoh ya, bukan satu-satunya, salah satu. Mungkin contoh yang lain ada lagi macam-macam. Hati-hati Anda ya, bisa menerjemahkannya. Nah, apa yang bisa kita coret sini? X-nya ya. X-nya 1 kita coret. Maka tinggal 1. Maka
Berapa Lx-nya? X kuadrat ditambah. Nah, 13 setengah kali 4 berapa? 54 per X. Sampai sini jelas nggak? Inilah formula dari luas permukaan atau disebut dalam hal di soal apa? Bahan. Bahan yang digunakan seminimum mungkin. Luas permukaannya yang seminimum mungkin. Kalau yang contoh sebelumnya kan agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya itu apa? Volumenya. Volumenya maksimum. Ya nak? Kalau ini luas permukaannya yang minimum. Ya. Nanti kita tes turunan keduanya pasti positif. Ya. Kalau turunan keduanya positif dari luasnya L dalam aksen X-nya positif, berarti dia mencapai minimum. Kalau dia turunan keduanya adalah kecil dari nol, negatif, apa tuh? Maksimum. Ya, itu kuncinya itu ingat ya. Oke. Nah, ini kan sama dengan apa nih? Ini sama dengan X kuadrat ditambah 54, X-nya dinaik ke atas. X pangkat min 1 enggak? X-nya dinaikkan ke atas. Jelas? Nah, baru kita cari turunan pertamanya. Ya. Kita cari turunan pertamanya. Berapa? L aksen X berapa? L aksen X adalah X kuadrat turunkan 2X ditambah 54 konstanta pengali. X pangkat min 1 kita turun apa? N itu min 1 kali X pangkatnya dikurang 1. Ya enggak? Kan N kali X pangkat N min 1. Ya enggak? Ingat turunan dari X pangkat N. N kali X pangkat N min 1. Sehingga L aksen X sama dengan berapa? 2X. Nah, ini min 1 kali 54 berapa? Min 54. Ya enggak? Kali X pangkat min 2. Oke ya, kalau ini kita teruskan lagi, ini berarti 2X min 54 per X pangkat min 2-nya turun ke bawah, yaitu X kuadrat, betul enggak? Oke, tapi untuk turunan keduanya harus yang kita pakai yang pangkat min ya, karena posisinya yang kita pakai yang ini. Ini untuk apa? Harga ekstrim. Sampai sini dulu. Any question so far? Hello? Sekali lagi ini akan diuji model begini, tapi apakah masalahnya? I don't know. Ya, saya kasih tahu jujur ya, nggak tahu. Karena pembuatnya bukan saya. Oke ya, baik. Saya sendiri tidak tahu apa. Jadi paling topik maksimum, minimum aplikasi. Belum bersama buat problem, I don't know. Oke, baik. Saya salin lagi ya. Jadi L aksen X-nya berapa tadi? L aksen X-nya sama dengan 2X. Berapa tadi? Min 54 kali X pangkat min 2. Ya, yang ininya biarkan. Ini dipakai untuk apa tadi? Harga ekstrim. Syarat minimum apa? Atau syarat ekstrim apa? L aksen X. Turunan pertamanya, ya kan? L aksen X sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Apapun, apa luas, apa volume, apakah panjang, ya terserah. Oke, baru kita cari turunan keduanya. Ini melihat benar nggak dia mencapai minimum. Kalau dia mencapai minimum, berarti turunan keduanya harus apa? Positif, artinya besar dari 0. Ya, positif. Oke, kita turun lagi. 2X turunannya apa? 2 kali 1. Ya enggak? Dikurang 54. Nah, X pangkat min 2 diturunkan apa? N min 2. X pangkat N kurang 1. Ya enggak? Jadi L baksannya berapa? 2 min kali min. Min kali min plus 54 kali X pangkat min 3. Nah, ini sama dengan 2 ditambah 54 per ini
pangkat minnya turun. Jadi X pangkat 3. Inilah turunan keduanya. Do you understand? 54 per X. Dikali 2 tadi ya? Ih, kacau deh. Iya. I'm sorry. 2 kali 54 berapa? 108. Ya. Oke. Ya, 108. Oke, nah sampai sini. Ini dasar-dasar semua gas stream seperti ini. Baik maksimum atau minimum sama. Lalu kita cari turunan pertamanya. Masalahnya apa? Masalah luas, permukaan, apakah masalah volume, apakah masalah panjang kurva, ya macam-macam ya. Atau masalah lain lagi, industri, ya bisa juga. Sampai sekarang big question, tidak tahu ya. Oke. Nah, syarat karena kita nggak tahu apa? Kita menyatakan syarat apa? Syarat maksimum atau minimum? Syarat luas LX kan, luas kan? Syarat luasnya. Syarat nah, kita nggak tahu sorry. Karena tak tahu jadi apa syarat LX syarat ekstrim gitu. Ya kan? Karena nggak tahu, kalau tahu ya syarat LX minimum, syarat LX maksimum. Di sini nggak tahu ya berarti syarat ekstrim gitu. Ya. Ini untuk yang satu variabel. Kalau lebih dari satu variabel nanti namanya syarat bisa syarat ekstrim, bisa syarat titik kritis. Itu nanti ada lagi. Tapi Anda mungkin tidak sampai sana. Karena tidak ada kapus 2. Oke. Oke, syarat ekstrim adalah apa? Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya kan? Nah, turunan pertama tadi berapa? Ini. L asen X. 2X dikurang 54 per X kuadrat. Ya. 2X dikurang 54 per X kuadrat. Itu sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan apa? Min ini pindah ke kanan 54 plus 54 X kuadrat. Kena min pindah ke kanan plus. Duanya bisa dicoret. 2 bagi 2, 1. 54 bagi 2 berapa? 27. Oke. Nah, X pangkat 2-nya ini dikali silang, ya enggak? Jadi apa? X pangkat 2 kali X pangkat 1. X pangkat 3. Berapa X pangkat 3? 27. Kalau X pangkat 27, maka nah dari sini. Apa? Maka X berapa? Akar 3 dari 27. Akar 3 dari 27, 3 pangkat 3 enggak? Berarti hasilnya 3. Nah, kita belum tahu apakah benar dia mencapai minimum yang tadi kan agar bahan yang dipakai seminimum mungkin. Agar luas permukaannya seminimum mungkin. Nah, kita tes ini tadi L double X berapa? L double X adalah ini terakhir nih. L double X adalah apa nih? 2 ditambah 108 per X pangkat 3. Kita masukkan. Jadi L double X adalah 2 ditambah 108 per 3 pangkat 3 enggak? Berarti sama dengan 2 ditambah 108 per 27. Berarti sama dengan 2 ditambah 4 ya. 4 kali 27 ya. Hasilnya 6. 6 itu bagaimana terhadap 0? Lebih besar. Positif. Kalau positif dia mencapai, berarti benar. Agar bahan yang terpakai, bahan itu luas ya. Bahan yang terpakai seminimum mungkin. Itu bahasanya itu harus dikuasai ya. Jelas? Ini untuk mengecek, memeriksa apakah benar dia mencapai. Jadi tidak mungkin ya dia bisa maksimum, bisa minimum, tidak mungkin. Ya, dalam aplikasi salah satu. Minggu lalu kita bicarakan agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Berarti volume V double action ya, volume V. V double action X-nya adalah negatif, ya kan? Ia mencapai maksimum. Ya. Ini minimum ya. Nah baru kita jawab. Jadi apa? Ukuran kotak apa?
Apa ukuran kotak? Panjang sama dengan berapa? Panjang sama dengan X sama dengan 3, satuannya sentimeter. Lebar, jangan lupa satuannya ya. X juga, yaitu 3 sentimeter. Kena bujur sangkar atau persegi. Tingginya, ini yang kita cari nih. Tingginya sama dengan T, berapa tadi? 13,5 per X kuadrat. Kita enggak? Berarti 13,5 per 3 kuadrat. Berarti 13, per 9. Sama dengan berapa? 1,5 cm. Panjangnya 3 cm, lebar 3 cm, tingginya berapa? 1,5 cm. Jelas? Halo. Kalau ditanya berapa volumenya, panjang ke lebar ke tinggi itu kan sama di SD, ya nak? Alright? Ya seperti itu ya. Oke. Mungkin ada yang sebelumnya, boleh. Ada yang mau tanya? Halo, aman. Sebenarnya bahan ini kan sudah saya bagi juga ke Anda kan, yang di kelas LA06 tuh, yang program ganda statistik computer science. Eh, Kalau Anda udah pelajari itu, mungkin nak matang nangkap maksudnya, tapi dengan jelas ini jelas kan? Ya, oke. Baik, kalau sudah kita akan lanjutkan. Eh, Mungkin saya kasih contoh yang lain, bukan aplikasi gini. Minggu depan masih ada kan? Terakhir sebelum libur Lebaran atau Idul Fitri ya. Belum ujian tengah semester UTS. Ya. Oke. Nah, saya kasih ada contoh soal yang mungkin suka menjebak ya. Yaitu Y diketahui Y sama dengan E berpangkat X pangkat 3 ln cos X. Ditanya berapakah ya aksen atau turunan pertamanya. Gimana Anda laksanakan? Apakah Anda menggunakan E pangkat U? Kalau E pangkat U, panjang jalannya. Perhatikan dulu, soal itu tanya dulu, apakah soal ini dapat disederhanakan? Kalau ya, sederhanakan dulu, jangan diturun langsung E pangkat U. E pangkat U kali U aksen. Bisa, tetapi jalannya dipanjang dan akhirnya menjadi sama juga hasilnya. Jadi langkah pertama adalah saudara-saudari perhatikan dulu apakah soalnya dapat disederhanakan. Gimana kita sederhanakan? Saya dulu ajarkan rumusnya apa? Ya, yang saya ajarkan E pangkat ln U adalah U. Enak. Di sini enak. A pangkat log B bilang pokok A adalah B. Kan itu. Ln itu kan logaritma bilang pokok E. Nah, ln ini kan ln itu sendiri logaritma ya. Sorry. Logaritma bilang pokok E, log bilang pokok E dari U. Di sini kan A pangkat log B bilang pokok A hasilnya B. Jadi E ln U bilang pokok E sama hasilnya U kan gitu kan? Halo, jelas ya? Masih bingung? Kalau ada yang bingung, ada yang masih bingung? Halo, masih ingat enggak? Aku masih diingat dulu. Anda ingat enggak A pangkat log B bilang pokok A adalah B, ya enggak? Sudah dibutin dulu kan? Sudah dibutin belum? Sudah kan? Atau belum? Nah, kemudian kalau tadi E pangkat ln itu ubah logaritma dalam pokok E dari U, saya bilang jawabnya apa? U, kan belakangnya nih. A, E. Yang penting ini sama A, E. Sama ini apa? B, ini U.
Kan gitu. Nah, berarti bentuk soalnya disederhanakan dulu. Ya. Nah, Anda lihat nih, ini langkah pertama apa? Bahwa sifat logarima apa? Len itu kan logarima. Bahwa pengali di depannya bisa dipindahkan belakang menjadi pangkat. Sehingga enggak? Katanya lagi, tambah lagi sini. Log A N kali log A adalah log A pangkat N. Betul enggak? Atau log A pangkat N adalah N-nya bisa keluar. Ya enggak? Pengali kali log A. Ya enggak? N log A. Atau pengalinya pindah ke belakang jadi pangkat. Pangkatnya pindah ke depan sebagai pengali. Kan gitu kan? Salah satu sifat dari logarima. Nah, jadi berarti sini dari soal ini Y sama dengan apa? E berpangkat len cos X berpangkat X pangkat 3. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang sudah berbentuk E pangkat len U. Jadi hasilnya apa? E pangkat len U hasilnya U. Udah. Jadi bentuk ini menjadi Y sama dengan cos X berpangkat X pangkat 3. Anda bayangkan kalau Anda pakai E pangkat U kali U aksen, betapa panjang jalannya. Ininya udah masuk panjang. Itu lebih panjang lagi. Ya. Dan Anda nak mengubah bentuknya dulu. Jadi sebelum bekerja, tanya dulu, bisa disederhanakan enggak? Tanya dulu ya. Oke. Nah, ini berbentuk apa nih? Halo. Ini berbentuk apa? Iya, betul. U pangkat V. Apa turunan U pangkat V? Apa turunan dari U pangkat V? Kalau Y sama dengan U pangkat V, maka turunannya apa? Y aksen adalah U pangkat V sendiri, ya enggak? Dikali pangkatnya aksen len dasar, ya enggak? U tambah pangkat berdasar U kali dasar aksen. Kalau lupa pakai len. Len kiri, len kanan. Masih ingat enggak pembuktiannya? Lupa. Oke, lupa. Kita buktiin lagi ya. Y sama dengan U pangkat V. Pembuktiannya adalah len kiri. Kalau lupa, turunkan sendiri. Itu maksud saya ajarkan konsepnya bukan pakai aja. Ya. Sekali lagi matematik itu banyak fungsinya, bukan soal hitung menghitung, logik. Ya, orang komputer menganggap logik saja. Saya sudah kirim ke Anda kan, Mathematics for Machine Learning. Dia enggak data isinya apa? Kalkulus, F1 kalkulus, linear algebra, statistik, komputer sendiri. Ya, masuk gabung semua, combine, kombinasi semua. Jadi nggak bisa terhindar. Basic matematiknya harus tahu dulu, ya. Satu. Yang kedua, ini tes ABET, ya, akreditasi ABET. Akreditasi ABET itu mewajibkan tim. Tim itu matematik, fisika, kimia, biologi. Anda dapat fisika kan? Dulu dihapus. Awalnya ada, fisika ada, dihapus. Karena kena ABET, masuk lagi. Itu akreditasi ABET. Ya. Oke, kita buktiin ya. Jadi, len kiri, len kanan. Terus apa? Menurut sifat logarima, pangkat dapat dua depan sebagai pengali. Sehingga ini terjadi len Y adalah V kali len U. Kan? V kali len U. Nah, ini kan berubah bentuk, berubah wujud atau bentuk. Kemudian ini didiferensialkan apa? Diferensialkan terhadap X ya. Terhadap X. Nah, len Y turunnya apa? Seper Y kali Y aksen. Atau Y aksen per Y ya boleh. Nah, V kalian U kan perkalian. Jadi yang penting ini perkalian dan pembagian ya. UV, U per V. Ingat UV, U per V. Nah,
Perkalian. Perkalian rumusnya saya ajarkan apa? UV tambah UV, enak. V kali dengan U tambah V kali dengan U, ujung-ujung aksen. Kan gitu. Gampang, gampang ingatnya kan? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, ini V kali dengan U tambah V kali dengan U, ujung-ujung aksen. Udah, turunkan. Jadi I aksen per Y. Nah, V aksen ya tetap V aksen. Ya, V aksen. Len U ditambah V kali len U turunannya apa? T per U kali U aksen atau U aksen per U sama. Nah, oke. Y aksen sama dengan apa? Y-nya ini dikali silang nggak? Y kali V aksen len U tambah, ini kalau kita gabung nih apa nih kita gabung? V per U ya. V per U kali U aksen. Nah, V, Y itu apa? Y itu adalah soalnya. Betul nggak? Soalnya apa? U pangkat V. Gantinya. Y-nya kita ganti dengan soalnya. U pangkat V. Jadi U pangkat V dikali V aksen len U ditambah V per U kali U aksen. Itulah asal nenek moyangnya. Jelas? Asal usulnya. Jadi kalau Anda lupa rumusnya, turunkan sendiri di buram. Konsepnya itu len kiri, len kanan. UV juga len kiri, len kanan. U per V, len kiri, len kanan. Hampir semua ya. Dasar-dasar sifat logaritma itu menggunakan len. Ya. Alright? Ya, ini kuncinya yang harus Anda kuasai. Ya. Baik. Ini belum selesai ya. Tadi itu untuk menjelaskan eh, apa? U pangkat V itu mendapat rumusnya itu. Oke. Sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan, tapi mungkin lupa. Baik. Tadi yang Nah, yang tadi belum selesai itu mana tadi? Pangkalan U. Ah, yang ke-8. Nah, yang ke-8 nih. Sampai sini kan? Nah, ini U pangkat V. Pakai rumus tuh tadi. Maka Y aksen apa? Kita bikin rumusnya dulu. U pangkat V kali apa? Eh, pangkat aksen len dasar U ditambah pangkat per dasar kali dasar U aksen. Jadi kalau sering kita apa ingat, tapi sebulan lagi lupa, ya. Maka I aksen sama dengan apa? Cos X kurung berpangkat X pangkat 3, berarti U-nya cos X, V-nya X pangkat 3. Nah, ini sama kali apa? V aksen. V-nya apa? X pangkat 3 aksen len dasarnya apa? Cos X ditambah pangkat X pangkat 3 berdasar cos X dikali dasar aksen. Cos X aksennya nak U aksen. Ya kan? Sehingga I aksen berapa? Ini tetap cos X pangkat X pangkat 3. Nah, yang kita turunkan yang aksen aja. X pangkat 3 turunannya berapa? 3X pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? N kali X pangkat N min 1. 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Dan cos X. Kurungnya membuka atau biarkan. Sama. Nah, X pangkat 3 per cos X. Turunan cos apa? Min sin X. Kurung tutup. Nah, tinggal ini plus kali min sin per cos tangen. Udah. Ubah itu aja kan. Atau dibiarkan juga betul. Jadi begini, di matematik ini enaknya gitu. Orang jawab boleh beda-beda. Mau berhenti di mana? Anda mau berhenti sampai sini, berarti ini min X pangkat 3 kali sin X per cos X. Betul. Tapi Anda mau jadikan sin per cos jadi tangan? Betul. Jadi jawabannya tidak satu. Ya kan? Mau berhenti di mana? Ya. Baru Anda jawab, jadi Y aksen adalah apa? Cos X berpangkat X pangkat 3 dikali apa tadi? 3X kuadrat. Len cos X di plus kali min ya. Min X pangkat 3 sin per cos apa? Tangen X. Selesai. Nah gitu aja.
Jelas ya? Kalau Anda mengerti konsepnya, matematik itu tidak sulit. Mengapa sulit? Karena Anda nggak ngerti. Kuncinya itu kan. Kalau Anda nggak ngerti, jadi boring, ya, membosankan. Kalau membosankan, Anda nggak belajar. Kalau nggak belajar, belajar nilainya hancur lah, 0,0. Itu kan 0,0 ya. Ya nol ya, berarti gagal ya, fail. Alright? Ya itu yang penting Anda ketahui ya. Oke. Sebenarnya hari ini sudah masuk ke latihan-latihan ini ya. Saya tidak akan banyak menambahkan lagi karena ini minggu depan masih kita bahas latihan juga, tambahan latihannya. Ini mungkin sudah saya mulai isi ya. Nah, sebentar lagi saya udah selesai nih. Oke, ya, lanjutannya ini tadi kan stop ke sini. Ini ada soal yang agak sedikit memusingkan ya. Yaitu soalnya kasih soalnya yang warna merah misalnya. Benaknya warna-warni ya. Jadi E berpangkat sin. Berpangkat sin XY. Jadi sudutnya XY. Kalian ya. Dikali. Ini bisa bisa kemungkinan mode-mode gini ya. Aneh-aneh gitu ya. Cos X. Ini soal ujian 2 tahun yang lalu apa ya? Nggak salah. Ditambah dengan len cos Y sama dengan 200. Ditanya berapa? Tentukanlah Y aksennya. Tentukan Y aksennya. Ayo, coba sekarang. You must try. Bisa? Ini bentuk, saya tanya, bentuk ini eksplisit atau implisit? Implisit. Kalau yang eksplisit itu Y sama dengan. Y sama dengan satu fungsi aja. Kalau ini kan campur-campur nih. Ada cos Y, ada cos X. Jadi bentuk implisit itu banyak bentuknya. Nggak ada yang tetap gitu. Kalau yang eksplisit satu, Y sama dengan apa? Fungsi X. Udah. Itu adalah eksplisit. Ini bentuk implisit. Gimana? Coba Anda perhatikan dulu. E pangkat sin XY kali cos X itu bentuk apa? Itu dulu. Kuncinya kalau belajar itu harus tahu konsepnya. Kalau ini bentuk perkalian, ini bentuk apa? Halo? Bentuk U kali V. Jadi U-nya E pangkat sin XY, V-nya cos X. Mana? Enggak. Di luar E pangkat sin XY. Di luar. Di luar tuh. A kali B seperti itu kan. U kali V ya. Kalau Anda tidak bisa boleh pakai misal, boleh. Misalkan U sama dengan E pangkat sin Y, V-nya cosec. Kalau Anda bingung, boleh pakai misal. Ya, coba kalau langsung-langsung tuh kadang-kadang lupa ya. Terus yang ini apa? Ini bentuk apa nih? Halo? Ini adalah bentuk len U. Len U tunanya apa? Seper U kali U aksen. Itu aja. Jadi sebelum kerja, tanya dulu bentuk apakah dia masing-masing ya komponennya. Jadi ini U kali V, ini len U, ini konstan. Nah, 200 turunkan 0, udah. Ya kan? Konstan. Jelas sampai sini? Oke. Bisa kerjakan? Ini kalau Anda tidak bisa, boleh misalkan. Boleh dikerjakan ya. Misalkan U sama dengan E pangkat sin XY. Nanti V sama dengan cos X. Ya. Cari U aksen, cari V aksen. Nah, UV tunanya Pak. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Udah tinggal masukin itu aja. Anda ngerti tidak, Boy? Dari tadi kok kepala mengapa kepala? Pusing. Not interesting. For, huh?
Belum tidur. Sakit. Sorry, sorry. Nggak ada. Nggak ada tadi. Oke. Jadi ini ya. Jadi misalnya ini U, ini V. Oke, yang ini dulu ya. Atau ini line line W atau boleh aja ya. Nah, kalau U sama dengan E pangkat sin X, Y, berapakah U aksen? Hello? Tahu nggak? U aksen E, bentuknya E pangkat U lagi kan? Atau E pangkat Z boleh ya. E pangkat Z turunannya apa? E pangkat Z kali Z aksen. E pangkat Z kali Z aksen. Ya. Biasa kan E pangkat U kali U aksen. Diganti Z ya boleh aja. Ada yang bingung? Halo? Kalau Anda bingung, ya jangan langsung UV itu langsung pakai situ kecuali ada udah mahir. Ya boleh pakai misal, misalkan U sama dengan E pangkat sin X Y, V-nya cosine A. Kak, U aksen berapa? Halo? U aksen sama dengan E pangkat sin X Y kali kali sin X Y aksen. Nah, aksen itu turunkan lagi. Ya. Yang aksen itu artinya turunkan lagi. Ya. E pangkat sin kali sin aksen. Ya enggak? Sin Z misalnya. E pangkat sin Z kali sin Z aksen. Nah, ya. Jadi kalau diteruskan apa nih? E pangkat sin XY-nya tetap. Nah, turunan sin apa? Cos U kali U aksen. Di sini. Cos U kali U aksen. Nah, U aksennya berbentuk X kali Y. UV lagi. Jadi kadang di dalamnya ada apa lagi macam-macam ya variasinya. Nah, seperti ini modelnya bisa aja model ini karena ini umum biasa diuji itu perkalian UV dan pembagian U per V. Ya. Nah, contohnya ini terlalu rumit kan? Mulai rumit. Bukan sederhana ya. Nah, Anda lihat kan turunan sin apa? Turunan sin adalah cos U kali U aksen. Nah, yang aksen apa? XY. XY itu bentuk apa? UV lagi. UV tambah UV ujung-ujung aksen. XY kali XY tambah XY ujung-ujung aksen. Ya kan? Nah, kita turun lagi. Jadi ini aksennya apa? Halo? E pangkat sin XY ini salin aja. Nah, cos XY juga salin saja. Salin saja. XY turunannya apa? X kali Y tambah X kali Y nak. Ujung-ujung aksen. Gitu. Ikuti. Kalau Anda kerjakan langsung pusing. Ya, udah kerja masing satu-satu ya. Nah, ini sama dengan apa? E berpangkat sin XY kali cos XY. Ya, ini cos XY kali aksen berapa? Satu kali Y ditambah X kali Y aksen. Y aksen. Y aksen itu yang DY pada X. Ya. Y aksen itu yang DY pada X. Paham? Paham sampai sini? Nah, tinggal menyelesaikan satu kali Y, terus ini X kali Y aksen. Ini ikut tutup lupa. Udah. Jadi bentuk serumit apapun bisa kita selesaikan. Kalau tidak bisa langsung, jangan dipaksa langsung. Ya, dikerjakan seperti ini. Misalkan U sama dengan apa, V sama dengan apa, ya kan? U-nya selesaikan dulu. Bentuknya aja udah pusing, ya.
Kalau saya kasih contoh yang ini langsung ya, yang dikerjakan langsung. Jadi memang risikonya ada yang kelupaan, ya. Oke, jelas sampai sini, ya. Ini saya bagi juga ke kelas lain ya. Jadi saya share juga ke kelas yang lalu. Saya ajarkan di Aljabar Linier semester yang lalu yaitu kelas LG01 dan LD07. LD07. Ya. Satu cyber security, satu CSP, CS program. Kemudian ada yang ikut saya di apa kejar Sewali. Kalau Anda mau ikut kelompok belajar Sewali untuk mendapatkan konsep, silakan. Hari Minggu. Ada yang jam 8 sampai jam 10, ada yang jam 10 sampai jam 11, jam 12. Nah, yang pagi itu kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Yang siangnya kelas 6 SD, SMP, sama SMA. Saya biasanya ada yang SMA atau SMK. Ya. Oke. Boleh konsep ya kalau mau. Ajak-ajak ya. Saya ya, koordinatorin di sana untuk mencari mahasiswa konsep ya. Oke. Saya sudah bergabung tahun 2017. Cuma terpotong masa pandemi. Berapa tahun? 3 tahun, hampir 3 tahun ya. 20, 21, 22. Oke, nah berapa U aksen? Ya, U aksen sama dengan apa? Ini E pangkat sin kali cos tetap ya, salin aja. Jadi ini E pangkat sin XY, salin saja. Kali cos XY, salin saja. Nah, tinggal ini apa nih? Y ditambah XY aksen. Ya, nah. Satu kali Y kan Y. Y ditambah XY aksen. Gitu. Atau XY aksennya letak di depan. Ya, sama aja ya. Ya, dia. Ya kan? Jelas sampai sini? Ya. Tinggal satu lagi yang belum ada dari apa? V ya. V sama dengan cos X. Sebentar lagi ini selesai. V. V sama dengan cos cos XY ya. Atau cos Y ya. Cos Y, sorry. Cos X. Cos X ini V ya kan dari V adalah cos X. Nah, ini mudah nih. Berapa V aksen? Tunan cos apa? Min sin X. Udah selesai. Ini cos X, ini min sin X. Udah. Jelas? Bisa paham? Ya. Oke. Oh ya, ada berita gembira untuk Anda. Apa? Tahu nggak? Ujian Anda boleh ada satu lembar, 2 halaman, A4. Merumus semua. Bolak-balik ya. Itu berita gembira Anda. Tapi jurusan matematik tidak diberikan. Bukan bukan jurusan matematik bukan bidang dia, nggak boleh. Ya. Itu kesepakatan semua dosen yang rapat. Teknik, komputer sains, dan teknik. Jadi kita terserah Anda mau tulisannya mau kecil-kecil usah tidak tahu lah. Pokoknya 2 halaman, ya. 2 halaman ukuran A4 ya. Satu lembar itu kan 2 halaman. Bolak-balik. Ya. Oke. Itu saya bilang berita gembiranya. Benar kan? Biasanya begitu terus kesel.
Sudah. Oke. Kalau saya di matematik nggak boleh. Statistik juga nggak boleh. Nah, jurusan statistik, computer science ganda, jurusan matematik, computer science ganda itu tidak boleh. Mereka harus butuh konsepnya itu. Karena bidangnya, ya, bidangnya. Mahasiswanya ya, maksudnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Kita salin lagi. Tadi soalnya kita salin, eh, kita salin ya. Jadi, halo, nih. Ya, saya salin lagi yang soalnya tadi ini soalnya pangkat sin XY kali cos X, ya ini cos X ditambah len cos Y sama dengan 200. Nah, diferensialkan tak ini kan diferensialkan terhadap X ya nak. Ini tadi kita misalkan apa? Ini adalah sorry. Ini adalah U, ini adalah V. Ya, ini lenjet apa ya, langsung aja itu boleh. Oke, kita bikin rumusnya dulu. Kita buat rumusnya dulu apa? Ini kan karena UV apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Kan gitu kan? Nah, tinggal masukkan aja. Kan tidak pusing Anda kan tadi kerjaan tersendiri. Oke ya. Ditambah len U. Tunainya apa? Seper U kali U aksen. Kalau ini sederhana ya kan. Ya ini kita kerjakan sendiri. 200 turunkan berapa? Konstan. 0. Udah. U aksennya berapa tadi? Nah salin. Mana U aksennya tadi? Hah? U aksennya yang di atas tadi ya. Ini salin nih. Yaitu apa? Berpangkat sin XY kali cos XY dikali Y ditambah XY ya. XY aksen. Ini kalau dilingkari boleh supaya ingat itu yang mau kita cari. Ini baru U aksen loh. U aksen baru. Ini baru U aksen nih. Kali V. V-nya berapa tadi? V-nya cos X kali cos X. Nah, kali cos X. Terus apa? Tambah U-nya. U-nya sendiri apa? Waduh. Berpangkat sin XY kali cos XY. Ya, itu adalah benar ya. Ini baru U aksen V plus U V aksen. V aksennya min sin ya nak. Halo. Ini adalah apa nih? U ya kali min sin X sama dengan 0. Nah, belum. Masih ada, masih ada. Sorry. Masih ada ini. Tambah, ya nak? Tambah apa? Seper cos Y kali. Nah, cos Y turunannya apa? Min sin Y kali Y aksen. Jangan lupa Y aksennya. Ini makan Y aksennya habis sudah. Jelas? Cos Y turunnya min sin Y kali Y aksen. Sama dengan 0. Ada yang kurang jelas? U-nya tadi pangkat sin X. Oh ya ini cos X ya tadi. Ini ya. Ini ada salah tadi ya. Nah, tadi saya salah salin nih. Ya. Ini ada sini ya. Ini apa? Ini betul ya di sini ya. Kali cos X betul ya. Yang kanan ya. Yang ini adalah cos X, betul enggak? Oh iya, yang atas. Ya U kali V ya. U kali V ini enggak ada ya. Jadi ini enggak ada. Ya kali min sin Y. Kali min sin Y.
Turunan apa turunan V aksen min sin X ya nak? Min sin X ya. Ya gitu ya. Sorry. Jadi U ini nih UV ini hasil dari U aksen. Nah, kasih tanda ya. Ini adalah apa nih? Ini adalah U aksen kali V U aksen V plus UV aksen. Betul nggak? Oke. Tambah seper cos Y kali cos Y aksen min sin Y kali Y aksen. Sampai sini jelas? Oke. Kayak saya rumit kan? Kalau seandainya seperti ini, UTS Anda gimana? Ya, bisa terjadi bentuknya kompleks. Ya. Hati-hati ini. Ini sangat hati-hati harus ya. Eh, oke. Nah, ini harus hati-hati antara ini nih. Damai. Ini lihat ya. E pangkat sini SY, cos X. Baik, gabung ke depan dulu. Baru dalam kurung Y tambah XY aksen. Nanti dipecah. Pecah jadi dua. Harus pecah dari dua ya. Sudah pecah dari dua. Terus yang ini biasanya min E pangkat sini. Nah, ya. Nah, ini. Oke. Nanti ini plus kali min sin per cos tangan. Sin per cos tangan. Ya. Oke. Sekarang sudah selesai sampai sini? Halo? Belum. Ada yang belum? Finish? Sudah. Oke. Nah, kita susun nih. E pakasin XY, cos XY kali cos X. Hati-hati ada cos XY, ada cos X. Ya. Jadi kita sini E pangkat sin XY kali cos XY kali cos X kali, nah itu apa tadi? Y ditambah XY aksen. Y ditambah XY aksen. Nah, Y aksennya ini ya. Terus plus kali min ya. Min pangkat sin XY kali belakangnya apa? Ke min ini loh di depan. Min kali plus min pangkat sin XY kali sin X. Ya nak, minnya sudah di depan. Nah, kemudian ini bawahnya plus kali min sin per cos sin Y per cos Y tangan Y kan. Jadi plus kali min sin per cos tangan Y kali Y aksen. Betul nggak? Kali Y aksen. Tuh gini. Kali Y aksen. Sama dengan 0. Gitu ya? Halo? Sesuai? Halo? Sampai sana jelas? Nah, baru ini mau dipecah nih. Perhatikan nih. Ini harus kita pecah jadi dua bagian nih. Yang depan ini, yang bergerigi, dikali Y, yang depannya ini, dikali, ditambah, kali ini lagi. Dipecah dua. Kenapa? Satu mengandung Y aksen, satu tidak. Ya, halo. Jadi, yang pertama ini dikali Y, jadi Y-nya tak di depan ya. Jadi di depan Y, ya, di depan Y kali cos X, susun boleh ya. Y kali cos X kali cos XY. Boleh kan gitu kan?
eksponensialnya saya letak belakang. Nah, lebih enak nulis gitu kan? Oke. Ini yang kali Y ya, ini kali Y. Tambah, ini tambah. Tambah. Nah, terus XY. Nah, X-nya di depan. Apa? X, X di depan. Kali cos XY. Ya, ini dulu. Kali cos X. Oh, cos X dulu. Cos X. Cos XY. Ya nak? Kali E pangkat sin XY. Kali Y aksen. Betul nak? Ini ada Y aksennya. Betul nak ini? Halo. Nah, kemudian ini min. Nah, ini sinnya depan baik begini aja lah. E pangkat sin XY kali sin X sin X. Min tangan Y kali Y aksen sama dengan 0. Jelas? Yang ada Y aksen kita gabung. Nah, yang ada Y aksen kita gabung. Ini ada Y aksen, ini ada Y aksen. Betul enggak? Kita gabung ada Y aksennya. Maka nih nampak soalnya sederhana tuh ya. Kelihatannya gampang. Begitu dikerjakan pusing sendiri ya. Oke. Nah, gimana selanjutnya? Kita gabunglah eh, yang ada Y aksennya terserah ini jawabannya bisa macam-macam juga jadi ya. Karena pemindahannya itu kiri kelompok yang mana yang kiri kanan terserah kan, bebas. Nggak ada aturan yang harus begitu. Cuma yang penting Y aksen dengan Y aksen, yang tidak Y aksen sendiri. Nah, gimana? Halo? Nah, misalnya yang ada Y aksen letakkan di kiri. Oke, kita gabung ya. Halo, udah gabung. Jadi apa tuh? Kalau kita gabung sini dikasih batas ya. Ini batas, ini batas, gitu ya. Nah, kita gabung ya ada Y aksennya. Mana? X, ya ini kan. X kali cos X kali kosinus XY kali E pangkat sin XY ya. Nah, Y aksennya langsung keluar boleh enggak? Hello. Yang ada Y aksennya saya keluarkan. Nih, Y aksennya sama Y aksennya. Kita enggak gitu. Saya keluarkan Y aksennya. Terus ini keluarkan min tangan Y. Kita enggak? Kurung kali Y aksen. Sama dengan, ini yang ada Y aksen mana? Cuma satu ini ya? Oh, yang atas ada juga ya? Iya. Wih, 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 wih. Iya, iya. Yang atas ada juga. Jadi berarti sini sama dengan apa? Y kali cos X kali kosinus XY kali E pangkat sin XY min. Ya nak? Min E pangkat sin XY kurung. Ini boleh dikurung. Kali sin X. Gitu ya? Berapa ya aksen? Yang enggak ada ya aksennya dibagi yang pengali dari ya aksen. Betul enggak? Betul? Ini makan waktu ya. Ujian kalau bisa begini. Makanya bentuk perkalian UV ya bentuknya. Nah, berapa ya aksen? Ya aksen adalah yang ini letak di atas. Sorry.
Yang ini letak di atas nggak nih? Dibagi yang ini kan? Nah, kalau mau digabung sini boleh, jadi agak kecil ya tulisannya. Yaitu Y aksen sama dengan apa? Berarti ini Y kali kosinus X kali kosinus XY kali E pangkat sin XY, ya kan? Dikurang E pangkat sin XY, sebetulnya E pangkat eh, sin XY-nya bisa dikeluar ya, tapi enggak bisa dicoret juga. Dikali, ya ini kurung boleh. Kali sin X per berapa? Per sin X per, nah, X kali cos X kali kosinus XY kali E pangkat sin XY dikurang tangen Y. Itu enggak? Selesai. Bisa dicoret? Tidak bisa. Dan ada tanda tambahan memin enggak boleh kan? Nah, ini salah satu. Ini latihan yang saya kasih tahun yang lalu karena ini pernah diuji 2 tahun yang lalu. Ya, sudah jelas sampai sini? Hello. Oke, jadi kali min plus dikurang ya. Ini nggak salah ya. Ada yang salah nggak nih? Tuh perhatian. Tandanya ada yang salah nggak? Eh, tadi yang di depan atas tadi ya. Ini. Yang sama dengan nol. Kan Bapak bikin satu sisinya di aksen sama dengan lalu juga. Yang rumus UV tambah UV ujung-ujung aksen. Kiri-kirinya. Itu ada salah nggak dulu? Ini saya tanya dulu ini. Ini tadi, oh ini unsur. Ini kan dari sini. UV, jadi UV tambah UV ujung-ujung aksen, oke ya. Sampai sini. Terus ditambah ln cos Y kan seperkos Y kali min cos Y aksen min sin Y kali Y aksen. Betul kan? Terus yang Anda tanya mana? Halaman berikutnya. Oke. Terus? Bapak itu jadi cos X adalah sampai sama dengan nol kan. Ya. Yang di kedua. Ya, yang di tengah itu. Ini. Sini. Nah. Oh, yang ini saya bagi dua, kali pecah dua. Y tambah XY ini pecah dua, karena pengalinya panjang kan nih. E pangkat sin XY kali cos XY kali cos X dikali Y ditambah yang ini lagi dikali XY aksen. Wih, XY aksennya belum ya? Ada yang kurang ya? Tunggu dulu, saya lihat. Ada Y, ada cos X, ada Y. Di bawahnya X. Oh, yang ini sudah. Maaf, ini ada keliru. Ini kan dipindahan tadi ya. Waktu dipindahkan tanda berubah enggak? Ya, tandanya ini berubah nih. Tandanya berubah. Itu yang salah saya tanda. Tandanya ada yang salah ya. Yaitu ini min, ini sudah ya aksen. Oke. Terus yang ini. Mana tadi? Nah, Y ini kalau dipindahkan ke ruas kanan jadi min enggak nih? Nah, ini ada min sini. Ini min. Terus yang min min tangan dipindahkan jadi plus tangan. Betul enggak?
Itu enggak. Bukan. Nah. Yang ya aksen enggak. Sorry. Yang min ini. Min ini dipindahkan jadi plus enggak? Mana ya? Min yang Y, tunggu ya. Yang ini betul. Yang enggak ada ya aksen ini. Ini Y kali mana tuh? Y kali cos kali ini. Apa enggak ini jadi min. Terus yang satu lagi yang ini. Ini min dipindahkan jadi plus enggak? Plus ini ya. Ah, ini yang salah nih. Ya. Sehingga yang ini min, sini plus, betul enggak? Baru cocok deh sama yang lalu. Maka sekarang tadi tandanya ada yang miss, ada yang salah, ya. Karena waktu saya pindahkan tandanya harus diubah, ya. Jadi eh, min y, ya, tuh, terus tambah pangkat itu dibagi min tangen y, ya, min tangen y. Cocok, ya. Nah, ini aja, Cok. Berapa lama nih? Kalau ini ujian satu aja udah. Ini kalau matematik boleh lah. Ini saya ngajar yang jurusan matematik tadi. Apa yang statistik. Matematik juga pernah ada. Oke, ini satu soal. Ini adalah perkalian. Nah, ada pembagian. Habis ini. Soal pembagian mana deh? Perkalian. Ya, ya. Coba pasal keluarkan ini. Ada yang pembagian buat itu juga pernah. Banyak di filenya ada di hard disk eksternal saya. Jadi, ini kalkulus CS Mat. Ini yang CS Mat itu yang tadi itu CS Stat. Oke. Ini di mana? Oke, font ini. Ribut ke.
1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Kan. Ya udah. Nanti PKDN saya minggu depan gimana tidak saya siapkan ya. Oke, nggak bisa. Ternyata ngapain nggak bisa buka ya? Mungkin versi itunya kadang-kadang versi apa PowerPoint nih. Oke. Eh, oke. Nah, kita masuk ke continue ya. Kita mulai latihannya deh ya. Oke. Jadi ada soal yang halo. Ini sudah selesai? Oke. Jadi ada soal diketahui ini dari limit ya. Di awal. Fungsi X sama dengan eh, X pangkat 2 tambah 9 jika X kecil dari min 3. Terus ini 3 kurang 5X jika X besar sama dengan min 3. Apakah fungsi X continue atau discontinue? Di X sama dengan min 3. Halo, ayo, saya terang aja ya. Eh, saya khawatirin minggu depan itu the last day before midterm, ya kan? Jadi waktunya kalau nggak cukup habis sudah. Jadi sekarang ini curi start dulu, kita start dulu ya. Oke, jadi ini gimana nih? Halo, apakah fungsi itu continue? Pertama, syaratnya masih ingat nggak? Apa syaratnya? Ada 3 syarat kan? Yang pertama adalah yang sama dengan mana? Jadi sama dengan dulu. Yang sama dengan ini kan? Nah, kalau X sama dengan min 3, maka fungsi 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 X-nya yang mana kita ambil? Yang bawah kan? 3 kurang 5X. Berarti fungsi min 3 sama dengan 3 dikurang 5 kali min 3. Hasilnya apa? 3 tambah 15. Hasilnya 18. Itu cara pertama. Cara kedua, cari limit kiri dan limit kanan. Ya nak? Nah, sekarang limit kiri dulu. Ya, limit kiri ini limit kiri. Limit kiri adalah limit X menuju min 3 min. Ya. Kalau plus kanan. Ya. Saya lingkar itu untuk bedanya. Dari fungsi X. Mana tuh? Ini artinya X kecil dari min 3 enggak? Nah, berarti ini limit X menuju min 3 min
Yang mana tuh? Fungsi min 3 yang atas. Berarti X kuadrat ditambah 9. Coba masukkan harganya berapa? Halo? Limit dari X menuju min 3. Atau langsung ya? Boleh langsung. Yaitu berapa? Min 3 pangkat 2. Tambah 9. Berapa tuh? 9 tambah 9 adalah 18. Limit kanan. Nah, limit kanan artinya limit dari X menuju min 3 plus. Ya nak? Dari fungsi X itu artinya X yang besar dari min 3 nak? Yaitu limit dari X menuju min 3 plus. Ya. Dari fungsi X-nya yang mana tuh? Yang bawah ya. Yaitu 3 dikurang 5X. Sebetulnya kita ada cari nilai 18 tadi kan. Yang berapa? 3 dikurang 5 dikali min 3. Hasilnya 3 tambah 15 adalah 18. Bagaimana Kak limit kiri dengan limit kanan? Nah, itu kuncinya itu juga. Cara pertama yang sama dengannya. Yang kedua, limit kiri sama dengan limit kanan. Ternyata limit kiri X menuju min 3 min dari fungsi X itu sama dengan limit kanan X menuju min 3 plus dari fungsi X. Yang nilainya berapa? 18. Yang ketiga, syarat kedua harus sama dengan syarat pertama kan? Berarti apa? Kita lihat. Syarat kedua ada limit X, limit kiri tadi ya. Min dari fungsi X, ya kan sama dengan limit kanan X menuju min 3 plus dari fungsi X. Ini yang syarat kedua sama dengan syarat pertama. Apa tadi? Fungsi dari min 3. Betul nggak? Halo? Ini bawa ini. Ini fungsi min 3 enggak nih? Fungsi min 3-nya berapa? 18 juga. Nah, itu. Jadi karena limit kiri sama limit kanan, kemudian sama dengan yang daerah sama dengannya tadi, fungsi min 3, maka fungsi X continue. Di X sama dengan min 3. Jelas sampai sini? Tadi mungkin ada yang mau catat ini. Ya, sambil saya absen ya. Anak catat, saya absen. Nadia. Hari ini minggu ke-6 berarti 11-12 ya. 11. Oke. Brian Fiber Chandra masih error juga. Nah, itu jawab yang jujur. Bagus. Brian Ananda, mengapa? Error. Error. Ken Aryo Bramantio, mengapa?
Lupa. Ya. Muhammad Fadli Fatahi. Tidak ada, itu memang tidak ada ya. Raffi Hanif Amaria. Ya, tahu hadir, tapi maksudnya mengapa Anda tidak absen dari? Lupa atau hah? Lupa. Ya. Reynara Javiraldo Studio. Errol. Oke, Errol itu disebut sini Binus Access Connection Fail. Oke. Kemudian Ryan Hazel Chandra. Baik, lupa. Terakhir ini Wira Dika Yese Syah Alam. Ini tidak ada dua. Ini memang tidak ada ya. Dua orangnya ada ya. Oke, yang lain sudah absen, sudah hadir. Tanda oranye nih deh. Oke. Baik, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan lagi. Halo. Oke. Nah, ini cuma latihannya, tapi ini tidak menjamin modelnya gini, enggak tahu ya. Ini masih tidak menjamin keluar gitu. Nggak tahu. Tentukan nilai K. Ini sebetulnya soal latihan di Binus Online ya. Saya pernah ngajar di Binus Online. Tentukan nilai K sehingga fungsi F berikut continue, sehingga fungsi F berikut ini continue di X sama dengan 1. Fungsi X-nya diberitahu akar 3X plus 6. 6 ya ini. Bukan B nanti takut. 6 dikurang akar X tambah 8 per X min 1. Ini untuk X tidak sama dengan 1. Satu lagi sama dengan K. Sama dengan K. X sama dengan 1. Nah, soalnya ini tentang kontinuitas. Kontinuitas itu pasti banyak limit ya, menggunakan soal limit. Jadi penggabungan ya. Jadi limit itu basicnya, jadi continue adalah aplikasinya. Can you do it? Hah? Yang sama dengan apa? 1 sama dengan 1, berarti fungsi X sama dengan K. Fungsi 1 adalah K, ya enggak? Nah, terus yang kedua, limit, itu limit X menuju 1. Jadi kalau tidak sama dengan 1, pasti itu dia menuju 1 kan? Tidak sama dengan 1, itu yang limit X menuju 1 dari fungsi itu. Karena kalau dimasukkan 1 sama dengan 1 apa?
Penyebutnya 1 - 0. Kalau bukan limit, apa? Bukan limit, sesuatu bagi 0 tak terdefinisi. Kalau limit seperti 0, tak hingga. Itu perjanjian. Ya. Nah ini. Ini memang agak telat dari tahun yang lalu ya. Ya beda. Gara-gara yang itu di awal ingat nggak? Gangguan. Jadi saya itu pun sudah digantikan apa diisi juga apa GSLC ya. Oke. Baik. Langkah pertama cari dulu kan syaratnya ada 3 kan. Pertama untuk X sama dengan 1 apakah berapa nilai fungsinya ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fungsi X sama dengan K. Betul enggak? Untuk X sama dengan 1. Betul enggak? Ini kan fungsi X dengan K dengan X sama dengan 1. Berarti fungsi 1 sama dengan K. Betul enggak? Oke ya. Fungsi 1 adalah sama dengan K. Yang kedua, nah, limit X menuju 1 kan ya, menuju 1 dari fungsi X berapa? Itu limit dari X menuju 1 dari akar ya. Akar dari 3X ditambah 6 dikurang akar dari X ditambah 8 per X min 1. Ya yang tadi kan X tidak sama dengan 1 ya, penyebutkan oleh 1. Nah, ini berapa nih? Limit dari X menuju 1 terus apa? Ini gimana? Dikali dengan sekawan dari yang akar kurang akar itu kan. Jadi akar 3X tambah 6 dikurang akar X tambah 8 per X min 1 dikali dengan akar tambah akar. Sekawan. Masih ingat enggak? Sekawan. Sekawan dari akar 3X tambah 6 ditambah. Jadi min ini jadi plus. Ya. Ditambah akar X tambah 8 per akar 3X tambah 6 tambah akar X tambah 8. Yang belakang kan nilai 1. Ya. Jadi min ini jadi plus. Ya, sekawannya. Nah, ini sama dengan apa? Limit X menuju 1 A min B kali A plus B. SMP apa tuh? A min B kali A plus B. Satu suku yang sama, satu sukunya berlawan tanda. Adalah kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Betul enggak? A min B kali A plus B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Saya lupa ya. A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. Jadi sini saya ingat. A tambah B atau terbalik ya boleh. A kurang B adalah A kuadrat kurang B kuadrat ya. Ini rumus yang harus Anda kuasai juga. Jadi di sini kuadrat suku yang sama apa? Akar 3X tambah 6 kuadrat dikurang akar X tambah 8 kuadrat. Kan A tambah B kali A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat. Per X min 1 dikali dengan akar 3X tambah 6 ditambah akar X tambah 8. Nah, akar pangkat 2 hilang nggak akarnya? Ini hilang, ini juga hilang. Tapi hati-hati yang belakangnya ada min di depannya. Ya, ada min. Itu hati-hati. Jadi sini limit dari X menuju 1. Ini dalam kurungnya sampai ya. 3X tambah 6. Dikurang dalam kurung X tambah 8. Karena min ini mempengaruhi. Per X min 1 dikali akar 3X tambah 6 ditambah akar X tambah 8. Betul nggak? Nah, buka kurung. Buka kurung berapa ada? Jadi sama dengan limit X menuju 1. Gitu. 1. Ini di atasnya 3X tambah 6. 3X tambah 6. Itu yang belakangnya min X min 8 enggak? Dikali min. Min X min 8. Min X min 8. Terus ini X min 1 dikali akar 3X tambah 6 ditambah akar X tambah 8. Ya nak?
Oke, kurung tutup. Nah, ini sama dengan limit X menuju 1. 3X kurang X berapa? 2X. 6 kurang 8 min 2. Per X min 1 kali akar 3X plus 6 ditambah akar X tambah 8. Nah, duanya boleh keluarkan, difaktorkan. Tujuannya supaya bisa dicoret dengan penyebutnya. Keluarkan 2, tinggal X min 1. Nah, per X min 1 kali akar 3X tambah 6 ditambah akar X tambah 8. Ya, nak? Ada yang bisa coret? X min 1-nya. Itu yang 0 per 0. 1 kurang 1 per 1 kurang 1. Itu 0 per 0. Ya. Saya pakai dolar hospital, pusing dolar hospital. Yang, kalau akar jangan. Jadi hasilnya berapa nih? Limit X menuju 1 tinggallah 2 per akar 3X tambah 6 plus akar X tambah 8. Betul nggak? Ganti ya. 2 per 3 kali 2. Kali 1. Sorry. 3 kali 1 tambah 6 ditambah akar 1 tambah 8. Betul nggak? Hasilnya berapa? 2 per akar 9 tambah akar 9. Betul nggak? Berarti 2 per 3 tambah 3. 2 per 6 atau 1/3. Cara ketiga apa? Cara ketiga bahwa limit X menuju 1 dari fungsi X harus sama dengan fungsi 1. Betul nggak? Nah, limit ini baru kita dapat dari berapa? 1/3 sama dengan fungsi satunya berapa tadi? Fungsi satunya berapa tadi? Ini. K. Fungsi satunya K. Nah, tinggal dibalik. Jadi K berapa? 1/3. Ya, selesai. Jelas kontinuitas ya. Kontinuitas juga ada yang bentuk yang ketidaksamaan ya. Ini yang biasa ya. Oke. Waktunya tinggal 2 menit ya udah bikin ya. Oke. Ini saya save dulu. Oke, kita istirahat dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi latihan-latihan ya. Jadi saya nak lanjutkan ke integral ya. Nanti minggu depan kalau ada waktu kosong baru. Dokternya sudah masuk integral lagi.